Hai Sobat Igi Movie, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini Egi akan membahas arus cerita film yang berjudul The Deep Blue Sea. Film bergenre drama romantis ini dirilis pada tahun 2011. Dibintangi oleh Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Simon Russell, dan masih banyak aktris dan aktor terkenal lainnya. Oke lah guys, tanpa terlalu banyak spoiler di awal, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka pada sekitar tahun 1950-an, tepatnya di kota London. Di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Hester, yang terlihat sedang melamun dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hal itu dapat kita ketahui dari tatapan mata yang kosong menunjukkan adanya rasa kesedihan mendalam di kehidupannya. Keesokan harinya, Hester didapati tergeletak lemah di kamarnya, yang mana ternyata semalam ia sempat ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan mengkonsumsi obat penenang dosis tinggi. Beruntungnya nyawa Hester ditolong oleh Nyonya Elton dan sang suami, si pemilik apartemen tempat Hester tinggal. Sehingga ia pun bisa terselamatkan dan kembali pulih seperti sedia kala. Di momen ini, Hester meminta kepada Nyonya Elton agar kejadian ini jangan sampai diketahui oleh sang kekasih bernama Freddy. Hester takut jika sang kekasih tahu, ia akan marah saat mengetahui niatnya yang ingin bunuh diri. Di scene selanjutnya kita akan dibawa ke kehidupan Hester sebelum kejadian malam itu, di mana ia hidup dan tinggal bersama dengan sang suami yang bernama Sir William. Kehidupan Hester saat itu sangatlah diidam-idamkan oleh kaum Hawa, di mana ia mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari sang suami, yang sangat mencintainya. Dan tidak hanya itu, untuk kehidupan perekonomiannya, taraf hidup Hester bersama dengan sang suami berada di atas rata-rata. Rumah mewah, fasilitas mendukung, dan uang yang selalu berkecukupan. Hal itu tidaklah lain karena ditunjang dari pekerjaan sang suami yang pada saat itu menjabat sebagai hakim agung di kotanya. Namun namanya juga manusia yang selalu diikuti oleh hawa nafsu. Tentu saja semua fasilitas dan perhatian tersebut tidaklah membuat Hester hidup bahagia. Karena seiring berjalannya waktu, sang suami yang selalu sibuk dengan pekerjaannya dan kurangnya waktu bersama dengan sang istri membuat perasaan Hester sedikit hampa di rumahnya sendiri. Dan tidak hanya itu saja, ketidaknyamanan Hester semakin bertambah karena ulah mertuanya, di mana saat ini Hester dan sang suami masih hidup dan tinggal satu atap bersama dengan Ibu William yang sangat mendominasi kehidupan rumah tangga mereka. Tidak hanya masalah kehidupan rumah tangga saja yang diatur, bahkan tata bahasa Hester saat di rumah pun selalu ditegur oleh sang mertua, yang pada intinya semua ketidaknyamanan tersebut salah satunya disebabkan oleh tingkah laku mertua yang masih sangat mendominasi. Begitu pula dengan hasrat seksual yang tidak ia bisa dapatkan dari William yang sudah berumur, yang membuat Hester merasa terkekang di rumahnya sendiri. Suatu hari saat Hester hangout bersama dengan temannya di suatu kafe, secara kebetulan ia bertemu dan berkenalan dengan seorang pria muda tinggi tampan bernama Freddy, yang merupakan seorang pilot pesawat tempur. Di pertemuan pertama mereka, kepribadian Freddy terlihat sangatlah jauh berbeda dengan William, di mana sifatnya yang kocak dan humoris bisa membuat Hester selalu merasa terhibur saat mereka berkumpul bersama. Singkat cerita, semenjak pertemuan mereka di kafe malam itu, tanpa sepengetahuan sang suami, secara diam-diam, Hester dan Freddy pun sering bertemu dan jalan bersama. Hingga pada akhirnya, hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas teman biasa, karena mereka sering bertemu, berubah menjadi hubungan terlarang, yaitu perselingkuhan. Di sini kita dapat melihat kehidupan Hester yang begitu berbeda dari sebelumnya. Hari-harinya pun diisi dengan kebahagiaan dan hidup yang lebih berwarna bersama dengan sang kekasih. Tentu saja semua perhatian, kehangatan, serta keromantisan yang tidak Hester dapatkan dari sang suami, semuanya itu ia dapatkan dari kekasih barunya yaitu Freddy. Suatu hari saat Hester sedang duduk bersantai dengan ibu mertuanya, dari arah dapur muncul William yang terlihat sedang membawa seteko teh untuk mereka minum bersama. Di saat William mau menuangkan teh ke dalam gelas, tiba-tiba sang ibu segera menegur anaknya dan berkata bahwa seorang suami sekaligus hakim yang dihormati banyak orang tidaklah pantas menuangkan teh untuk istrinya. Seharusnya tugas istrilah yang selalu siap melayani semua kebutuhan sang suami. Hester yang mendengar hal itu tentu saja terlihat sedikit syok dibuatnya, dan mau tak mau ia pun menuruti perintah ibu mertuanya dengan menuangkan teh untuk mereka minum bersama. Namun kekesalan Hester tidak berakhir di situ saja. Saat ia salah menuangkan teh ke dalam gelas, ia kembali mendapatkan teguran dari sang ibu mertua, sehingga membuat kekesalan Hester semakin memuncak. Di lain sisi, William yang melihat kejadian itu sebagai suami dan anak, dirinya hanya bisa terdiam dan termengguk.
Di satu sisi, Hester adalah istrinya, sedangkan di sisi lain, wanita tua itu adalah ibu kandungnya sendiri. Sehingga Hester yang melihat sang suami kebingungan dan tak bisa mengambil keputusan, ia pun dengan kesal meninggalkan perjamuan teh waktu itu. Di lain tempat, saat Hester sedang menelpon Freddie dan menumpahkan kekesalan di hatinya, tiba-tiba saja dari belakang muncul William yang tanpa sengaja mendengar semua percakapan mereka. Di momen ini, William yang terlihat sangat kecewa dengan kelakuan sang istri pun berusaha tetap tenang dan menanyakan perihal perselingkuhan tersebut. Namun sungguh hal yang tak terduga terjadi. Bukannya Hester merasa bersalah dengan perbuatannya, ia malah terlihat sangat tenang, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Bahkan dengan lugasnya Hester berkata bahwa ia bersama dengan Freddie sama-sama saling mencintai, dan perselingkuhan mereka murni berdasarkan karena cinta. Setelah mendengar pernyataan dari sang istri, William pun tak semerta-merta langsung marah dan menceraikan istrinya. Malahan ia mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka dengan cara menasehati dan berkata bahwa perselingkuhan yang Hester lakukan bukanlah murni karena cinta, melainkan hanya dorongan nafsu belaka. Namun karena Hester yang merasa sudah kadung cinta dengan Freddie, ia pun lantas menyanggah pernyataan tersebut dan mengaku bahwa ia benar-benar mencintai pria itu. Sehingga William yang kesal dengan sikap sang istri, ia pun lantas pergi meninggalkannya. Namun sebelum itu, William menegaskan bahwa sampai kapanpun dirinya tak akan pernah menceraikan Hester, istri yang sangat ia sayangi. Keesokan harinya, Hester yang merasa sudah terbebas dari kekangan sang suami dan ibu mertuanya, ia pun memutuskan untuk tinggal seatap bersama dengan Freddie. Mereka pun kemudian mulai menyewa sebuah apartemen, yang mana kondisi kelayakannya sangatlah jauh berbeda dengan kediaman Hester sebelumnya. Di sini Freddie memang tidak memiliki banyak harta dan rumah mewah seperti William. Namun bersama dengan Freddie, Hester merasakan kasih sayang dan kenyamanan. Setelah beberapa bulan kemudian tinggal dan hidup bersama dengan sang kekasih, seiring berjalannya waktu, Hester baru menyadari bahwa kehidupannya bersama dengan Freddie tidaklah seindah seperti yang ia bayangkan. Hal itu ia ketahui semenjak beberapa hari terakhir, di mana sang kekasih selalu menghabiskan waktu hangout dan menggeluti hobi bersama dengan teman-temannya. Jauh berbeda dengan sifat di awal-awal mereka baru pertama kali bertemu, mesra dan selalu menghabiskan waktu bersama. Di saat Hester sedang melamun meratapi nasib malangnya, tak beberapa lama kemudian, Freddie datang. Awalnya Hester terlihat ketus dan cuek dengan kehadiran sang kekasih. Namun saat Freddie mulai merayu dan mengungkapkan kata-kata romantis, akhirnya Hester pun luluh dan kembali ke dalam pelukan sang kekasih. Di momen ini, saat mereka berdua sedang bermesraan, secara tak sengaja, Freddie menemukan sepucuk surat dari kantong baju Hester. Dan setelah ia membuka dan membaca isi surat tersebut, seketika Freddie pun terlihat sangat kesal. Dan tak lama kemudian, tanpa banyak basi, ia pun pergi meninggalkan sang kekasih di kediamannya. Di lain sisi, Hester yang sedang berganti baju dan hendak menyusul kepergian Freddie saat ia hendak membuka pintu, secara mengejutkan ia melihat sang suami yang datang berkunjung ke kediamannya. Setelah berbincang-bincang sejenak, William yang masih sangat peduli dengan nasib sang istri, ia pun lantas menanyakan kondisi Hester selama tinggal bersama dengan selingkuhannya. Apakah sudah bahagia seperti yang ia harapkan? Namun di sini Hester yang malu menunjukkan bahwa sebenarnya ia kini tengah dilanda masalah, ditambah dengan kesulitan ekonomi. Hester pun berusaha meyakinkan bahwa kondisinya sangat baik-baik saja. Di momen ini, di tengah-tengah perbincangan mereka, William pun kembali menanyakan tentang perasaan Hester. Apakah masih seperti dulu, masih mencintai Freddie, ataukah sudah berubah? Hester pun kemudian berkata jujur bahwa ia masih mencintai Freddie, meski dirinya tak mendapatkan kasih sayang yang seperti William berikan. Di sini Hester juga menyatakan bahwa dirinya sempat melakukan percobaan bunuh diri karena ia tak tahu persis tentang perasaan di hatinya. Bahkan Hester juga mengakui seharusnya ia mencintai William, yang benar-benar tulus mencintainya. Setelah melakukan banyak perbincangan, William yang sadar bahwa sang istri nampaknya masih sangat mencintai selingkuhannya, ia pun kembali hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Sehingga tak lama kemudian, dengan rasa penuh kekecewaan di hati, William pun pergi meninggalkan kediaman Hester. Di hari yang sama sepulang William dari kediamannya, Hester pun pergi menyusul sang kekasih di suatu bar, yang terlihat masih sangat kesal saat bertemu dengannya. Di momen ini, kita baru mengetahui bahwa isi surat yang dibaca Freddie merupakan tulisan tangan Hester kemarin sebelum ia melakukan percobaan bunuh diri. Namun, bukannya peduli dengan psikologi sang kekasih dan alasan ia melakukan hal itu, Freddie malahan bersikap acuh, bahkan bersikap marah besar kepada sang kekasih. Kemarahan Freddie bukanlah tanpa alasan.
Ternyata percobaan bunuh diri Hester kemarin disebabkan hal yang sangat sepele, yaitu hanya karena ia lupa dengan hari ulang tahun sang kekasih. Sehingga di hadapan temannya, Freddy pun lantas memaki dan merendahkan wanita itu. Freddy berkata bahwa ia tak bisa terus-terusan menjadi Romeo untuk Hester, karena dari awal mereka berdua sudah sama-sama tahu kalau dirinya sama sekali tidak ada perasaan terhadap Hester. Sedangkan hubungan yang saat ini mereka jalankan hanyalah sebatas karena keinginan dan kebutuhan, bukanlah hubungan murni yang saling mencintai. Tepat di malam itu juga, Freddy memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan Hester. Ia pun lantas meminta temannya agar mau membereskan barang-barangnya yang ada di apartemen mereka. Dan kemudian, ia pun meninggalkan Hester yang hanya bisa terdiam dan menangis. Sedari awal ia berselingkuh dengan Freddy, Hester sudah tahu betul bahwa pria itu memiliki sikap kasar dan temperamen, sehingga kerap kali keduanya terlibat pertikaian. Namun meski begitu, Hester yang sudah kadung jatuh cinta pada Freddy seakan-akan tak peduli dengan apapun sikap sang kekasih. Sampai pada akhirnya Freddy pun benar-benar pergi meninggalkannya. Di perjalanan pulang, Hester kembali mencoba menghubungi kerabat Freddy, yang mana di sanalah tempat sementara Freddy tinggal. Hester pun kemudian menelpon kediaman sahabatnya itu untuk berbicara dengan Freddy. Besar harapannya pria itu mau kembali datang ke apartemen mereka untuk terakhir kalinya. Namun tetap saja Freddy tak mau mendengarkan permohonan Hester. Malahan ia langsung menutup telepon sebelum menjawab permintaan dari kekasihnya itu. Dengan perasaan hancur, Hester pun kemudian pergi ke stasiun kereta api terdekat untuk kembali melakukan percobaan bunuh diri. Namun saat akan melakukannya, Hester kembali teringat dengan kenangan manis dirinya bersama dengan sang suami William, yang sifatnya sangat jauh berbeda dengan Freddy. Hingga pada akhirnya, Hester pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan kembali pulang ke kediamannya. Tepat di depan apartemennya, Hester kembali bertemu dengan William, yang datang berkunjung ke kediamannya. Di sini William yang sangat peduli dengan nasib sang istri, ia pun kembali menanyakan kondisi Hester, yang saat ini terlihat begitu sangat memprihatinkan. Namun lagi-lagi karena Hester yang sangat malu pada kondisinya yang sekarang, ia pun lantas menutupi kebenaran, dan seolah-olah semuanya baik-baik saja dan tak terjadi apa-apa. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, secara bersamaan Freddy datang. Freddy yang saat itu terlihat sedang mabuk seketika menumpahkan kekesalan dan kemarahannya saat melihat Hester dan William sedang berduaan. Setelah menumpahkan seluruh kekesalan di hatinya, ia pun pergi meninggalkan Hester dengan menanggung rasa malu menyelimuti hatinya. Di momen ini, William yang melihat sendiri bahwa sang istri tak bahagia dengan selingkuhannya, ia pun meminta Hester untuk memulai kembali kehidupan bersama dengannya. Namun lagi-lagi Hester menolak permintaan tersebut dengan alasan dirinya sudah kadung jatuh cinta dengan Freddy. Sehingga William pun kembali harus menelan pil pahit pada malam itu. Tidak hanya karena terus-terusan ditolak oleh sang istri, ia juga merasakan kesedihan saat melihat Hester diperlakukan dengan tidak hormat oleh selingkuhannya sendiri. Saat memasuki apartemennya, Hester kembali dinasehati oleh Nyonya Elton, yang tahu tentang Hester yang selama ini telah pergi meninggalkan suami demi selingkuhannya. Nyonya Elton berkata bahwa perasaan Hester pada Freddy hanyalah sebatas nafsu semata, bukanlah murni karena cinta. Ia juga menasehati Hester agar mau kembali hidup bersama dengan William, sosok suami yang betul-betul tulus mencintainya. Namun Hester yang memang benar-benar sudah terbodohi cinta tak bisa lagi menyaring semua saran dan masukan yang baik-baik dari orang lain. Sehingga ia tetap kokoh pada pendiriannya, yaitu hidup bersama dengan Freddy, meski ia terus-terusan diabaikan dan terus-terusan disakiti. Saat Hester memasuki kamarnya, ia melihat sang kekasih dari tadi sudah menunggu kedatangannya. Ternyata kedatangan Freddy kali ini hanya untuk mengucapkan perpisahan pada Hester, karena dirinya yang akan dipindah tugaskan ke wilayah lain. Dan tidak hanya itu, ia juga berniat mengakhiri hubungan mereka yang terjalin selama kurang lebih berjalan 1 tahun. Di lain sisi, Hester yang sadar dan sudah mengetahui bahwa ending dari hubungannya tidaklah berakhir dengan bahagia, ia pun hanya bisa pasrah dan memohon pada Freddy agar bersedia untuk tinggal 1 malam terakhir bersama dengannya, sebelum mereka benar-benar berpisah. Freddy yang merasa iba dengan permintaan Hester, ia pun lantas menyetujuinya. Keesokan harinya, Freddy dan Hester pun saling mengucapkan salam perpisahan antara satu dan yang lainnya. Namun sebelum pergi, Hester yang melihat bahwa sang kekasih sudah terlihat rapi, namun saat ia melihat sepatu Freddy sedikit lusuh, ia pun meminta untuk menyemir sepatu sang kekasih sebagai bentuk pengabdian dan sebagai bukti kasih sayang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dan tak lama kemudian, diiringi dengan senyuman, Freddy pun kemudian pergi meninggalkan Hester,
sang mantan kekasih yang benar-benar tulus mencintainya. Sepeninggalan Freddy, Hester pun hanya bisa menangis haru di kamarnya. Ia sungguh tak menyangka cinta, ketulusan, dan pengorbanan yang begitu dalam telah diabaikan dan disia-siakan. Kini ia hanya hidup sebatang kara merenungi nasib, di mana ia telah mengecewakan dan meninggalkan suami yang benar-benar mencintainya, demi seorang laki-laki yang kini juga pergi meninggalkannya. Harapan hanyalah tinggal harapan. Masa lalu pun berubah menjadi kenangan yang pahit dan menyakitkan. Di akhir scene, kita melihat Hester sedang menyalakan perapian, sembari termenung dengan pandangan kosong menatap keluar dari pintu jendela kamarnya. Hingga pada akhirnya Hester yang malu dan frustasi pun tewas bunuh diri, dengan cara membiarkan perapian membakar apartemen kediamannya. Peribahasa berkata, kita akan menuai apa yang kita tanam. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan film ini, silahkan klik like dan tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video Egi yang lainnya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan filmnya sampai selesai. See you next time in the next video. Bye-bye.